أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة
malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Shadaqallahul azim. Terjemah ayat yang ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 31. Dan diajarkan kepada Adam semua nama benda. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ayat 32. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat 33. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Namun janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Baik, kita akan bacakan catatan kaki dari beberapa ayat. Aku hendak menjadikan khalifah. Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa.
Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintah untuk sujud. Janganlah kamu dekati pohon ini. Menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itu akan kekal di dalam surga. Lihat surat Toha 20 ayat 120. Termasuk orang-orang yang zalim. Zalim artinya aniaya. Orang yang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan mereka diusir Allah dari surga dan diturunkan ke dunia. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Kalimat itu menurut sebagian mufassir adalah ucapan untuk memohon ampunan atau taubat. Hadis seputar ayat 30. Dari Abu Hurairah dari Nabi, dia berkata, Allah menjadikan Adam tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau. Lalu Adam mengucapkan Assalamualaikum. Maka para malaikat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat menambahkan warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan atau postur dan bentuk, dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Semoga apa yang kita bacakan surah Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat yang ke-37 ini memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat, menambah keimanan dan ketakwaan kita, keyakinan kita akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Rasulullah, kebenaran kitab-kitab yang diturunkannya, dan juga Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita hari ini. Semoga menjadikan kita umat Islam yang lebih baik dalam menempuh kehidupan di atas dunia ini maupun sampai nanti ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.